Halo teman-teman, pernahkah kita berpikir mengapa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tetap bisa menjadi satu negara yang utuh? Jawabannya ada pada citra pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan persatuannya yang dikenal sebagai wawasan Nusantara. Oke. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan ratusan suku, bahasa, dan budaya. Keberagaman tersebut tentu menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menjadi tantangan apabila tidak disatukan oleh rasa persatuan. Karena itulah lahir konsep geopolitik Indonesia, yaitu cara bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik daratan, lautan, maupun udara. Konsep geopolitik Indonesia diwujudkan melalui wawasan nasional. Jadi, tujuan utamanya bukan untuk memperluas wilayah, melainkan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu, apa sebenarnya wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui wawasan Nusantara, seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertanian dan keamanan. Artinya, tidak ada daerah yang lebih penting dibandingkan daerah lainnya. Landasan wawasan Nusantara terdiri dari berbagai aspek. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, sejarah perjuangan bangsa dan kondisi geografis Indonesia juga menjadi dasar terbentuknya wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua. Tujuan kedalam adalah menjaga kesatuan, meningkatkan kesetaraan rakyat dan mempertahankan kembali wilayah Indonesia. Sedangkan tujuan keluar adalah membangun hubungan baik dengan negara lain serta ikut memperbaiki perdamaian dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, wawasan Nusantara dapat diterapkan di bidang politik. Misalnya, menghargai perbedaan pendapat pada saat pemilu dan tetap menjaga persatuan meskipun memiliki pilihan yang berbeda. Di bidang ekonomi, pemerintah berusaha melakukan pemerataan pembangunan agar masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Di bidang sosial, kita harus menghargai keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melakukan menjadi identitas bangsa Indonesia. Sedangkan di bidang pertahanan dan keamanan, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan negara. Hal ini dapat dimulai dari mentaati aturan, menjaga lingkungan, hingga ikut menjaga keamanan di sekitar kita. Namun di era globalisasi seperti sekarang, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya seperti penyebaran berita bohong, konflik sosial, ancaman cyber, hingga lunturnya rasa cinta tanah air. Karena itu, generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Kita harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, menyaring informasi sebelum membagikannya, dan tidak mudah terprovokasi. Selain itu, kita juga dapat menunjukkan rasa cinta kepada negara Indonesia dengan melestarikan budaya daerah, menggunakan produk dalam negeri, serta menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa wawasan nasional atau geopolitik Indonesia merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk terpecah, karena Indonesia yang kuat hanya dapat terwujud jika seluruh rakyatnya bersatu. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.